Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini, Jumat malam pada halaqah pekanan yang diselenggarakan oleh Debat Doa Hong Kong beserta IMAH Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang alhamdulillah sudah yang kesekian Jumat kita bertemu dengan berbagai topik dan bahasan dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim, dalam rangka saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan biasanya juga dilanjutkan dengan diskusi panjang yang kadang-kadang kemana-mana juga, tapi insya Allah mudah-mudahan itu MC-nya. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita Insya Allah diskusikan akan semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, menambah khasanah keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bermanfaat untuk para pemirsa dan yang mengikuti di streaming Facebook Debat Doa Hong Kong. Dan semoga walaupun ini secara online, tetap dinilai sebagai sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan memasuki kembali melanjutkan tema mengenai Sirah Nabawi dengan serial Istri-istri Nabi yang merupakan sebuah rangkaian cuplikan kisah yang diambil dari kehidupan istri-istri Nabi dan bagaimana kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dipotret oleh guru kita Ustadz Brother Arif Wahyudi atau Pak Didi, yang saya sangat kagum dengan beliau dalam ketika memotret satu hal itu dari berbagai sudut pandang yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita semua. Dan biar kita tidak berpanjang lebar, marilah kita buka dulu majelis pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan di ruang Zoom sudah hadir ini ada juga GM Debat Rafa, Ustadz Fajar, yang berbahagia alhamdulillah sudah mendapatkan anak yang putra yang keempat. Insya Allah mudah-mudahan bayinya sehat, ibunya sehat, dan menjadi anak yang soleh, berbakti pada agama. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sedang menanti juga ini Mas Hasan. Ya, ini giliran berikutnya nih, Mas Hasan nih akan juga menjadi bapak muda. Kalau Mas Hasan yang pertama ya Mas Hasan ya. Kemudian juga nanti diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Brother Arif Wahyudi. Jazakallah khair Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi washabihi ajmain. Jadi malam ini kita kembali membahas ibunda para mukmin. Saya lebih senang menyebutnya ibunda para mukmin ketimbang istri-istri Nabi. Jadi lebih enak gitu. Jadi, ibunda para mukmin. Jadi ibundanya orang mukmin.
Jadi mungkin orang-orang yang merasa dirinya ingin menjadi orang mukmin, jadi tertarik untuk mengetahui siapa para ibunda mereka gitu. Karena memang kata-kata ibunda itu sendiri, ummahatul mukminin itu sendiri, memang Allah sendiri yang menyebutnya di surah Al-Ahzab. Baik, harus di-share dulu berarti screen-nya ya. Kalau nggak di-share, nggak bisa muncul dia. Oke, ini kayaknya enak deh. Ya, jadi malam ini kita akan berbicara dengan topik yang eh, tokoh ini, tokoh ibunda para mukmin ini, ada beberapa tokoh yang unik, dan malam ini kita akan eh, membahas. No, ini namanya salah nih. Ini bahasa Arabnya namanya salah. Betul, salah copy and paste nih. Itu bukan nama Zainab, tuh kan itu Hafsah itu ya, betul kan. Jadi Zainab binti Jahsy ini ada ada kisah yang menurut saya cukup menarik, kalau mungkin tidak kontroversial. Karena maksudnya kontroversial di sini artinya sering dibahas orang, sering diungkap, diceritakan orang. Nah, mudah-mudahan malam ini jadi ini ya, jadi satu pembahasan gitu. Dan kadang-kadang di kelas yang lain, ketika saya sedang membahas kasus ini, kadang-kadang ada orang, brother, why do you have to discuss this? Katanya. Kenapa kok di ini kan nanti orang-orang non Muslim atau orang-orang yang ini yang nggak tahu, jadi kok kayaknya eh, seperti ini banget gitu. Ini memang ceritanya memang agak sensitif gitu, cerita ini yang akan saya ceritakan nanti insya Allah. Saya bilang, wah, it's too late. Saya bilang, ini sekarang zamannya internet. Orang apa bisa membaca dan mendengar dari apalagi situs-situs yang memang tidak terlalu pro dengan Islam gitu. Situs-situs ini sangat mencari-cari kesalahan itu tuh. Mendingan mereka mendengar dari kita-kita orang orang Islam, orang Muslim dengan konteks yang tepat gitu. Jadi mereka ada pilihan untuk mendengarnya daripada harus mendengar dari situs-situs yang jelas-jelas sangat mendiskreditkan atau yang menjelekkan. Mendingan pendengar mereka dari kita. Kalau memang kalau di tahun-tahun dulu, mungkin di tahun 80-an, di tahun kita masih anak-anak, tahun 70-an atau sebelumnya, mungkin cerita ini mungkin tidak pernah diangkat, tidak pernah dibahas gitu. Karena memang ada segelintir ulama memilih untuk tidak membahasnya gitu. Jadi karena kesensitifan berita ini. Malah saya beberapa waktu lalu, ini prelude-nya aja nih, belum 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 masuk ke cerita awal, ini masih mukadimahnya nih baru nih. Malah saya beberapa waktu lalu itu saya menemukan satu video di YouTube yang sampai-sampai membahas kisah ini, sampai diselewengkan kisahnya hanya untuk dengan atas dasar asas dan dasar memprotek kemuliaan Nabi gitu, sampai-sampai dia menciptakan kisah sendiri karena nggak pantas ini diceritakan, jadi dia twist sedemikian rupa gitu. Saya bilang ya tidak perlu gitu, karena uh, kisah Nabi ini ya seadanya disampaikan gitu. Dan memang karena memang banyak kebaikan yang bisa kita petik dari sini. Itu mungkin sedikit prelude-nya, sedikit kata maaf, kata ini. Jadi seperti biasa Ah, kita bagi. Kenapa Pak Adi? ya bikin penasaran nih, apa sebenarnya? Iya. Memang intinya memang bikin penasaran. Ya. Jadi seperti biasa kita bahas 4 hal. Pertama, kita angkat sedikit kenapa sih disebut Ummahatul Mukminin, apa sih mereka. Yang kemudian yang kedua kita membahas sedikit mengenai latar belakang keluarga dari tokoh kita malam ini, Zainab binti Jahsy, dan kemudian ada beberapa kisah-kisah, nanti kisah-kisahnya akan kita bahas sedikit. Dan di halaman terakhir kita angkat satu dua tiga berapa hal mengenai keutamaan atau fadilah atau keistimewaan istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsy ini. Baik, dan sebagai pembuka, memang ini selalu saya sampaikan hanya untuk mengingatkan kita
siapa istri Nabi itu? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu dia lebih apa ya? Lebih utama bagi orang-orang mukmin, dan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri mereka, istrinya para nabi itu, ya, azwajuhu itu jamaknya, itu ummahatum adalah ibu-ibu mereka. Jadi istri nabi itu adalah ibunya orang mukmin. Dia Allah sendiri yang menyebutnya. Nah, jadi kata-kata aula itu artinya pelindung. Jadi nabi itu adalah aula, pelindung. Jadi orang memang nabi itu dia punya status khusus. Nah, tentu saja bukan istri, bukan ibu biologis kita, tapi mungkin dalam pengertian seperti Fatihah, Ummul Quran, seperti maka disebut Ummul Qura, gitu kan. Kemudian bahkan Ummul Kitab, seperti Lauh Mahfuz pun disebut Ummul Kitab. Jadi sesuatu yang mempunyai kemuliaan tertentu, gitu. Jadi ada beberapa ini mungkin masih ingat. Jadi semua saya inikan sedikit saja, kisahkan sedikit saja, yaitu Ahlul Bait itu dalam konteks dalam konteks kita malam ini adalah keluarga Nabi atau keluarga terdekat Nabi, yaitu dari keturunan Banu Hashim dan juga termasuk istri-istrinya. Jadi Allah sendiri yang menyebut mereka dalam surah Al-Ahzab bahwa innama yuridullahu sesungguhnya konteksnya sesungguhnya Allah itu menguji mereka untuk menyucikan mereka, yaitu para ahlal bait. Siapa ahlal bait itu? Yaitu istri Nabi. Innama yuridu lahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait. Artinya mereka wanita yang tidak seperti wanita yang lain. Dia haram dinikahi, punya status khusus, dia harus dihargai, dihormati. Kalau kita lihat kisah, misalnya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertemu dengan ada orang yang waktu itu bertemu dengan dia, kemudian untuk menunjukkan rasa respeknya mereka menundukkan mata dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau mungkin di perang Jamal ketika Aisyah radhiyallahu anha naik ke ontanya, kemudian jalan di tengah ketika perperangan terang berkecamuk, itu orang langsung berhenti, menghentikan pedangnya, menghentikan panahnya karena respeknya. Dan itu banyak kisahnya, memang mereka mendapatkan suatu status yang mulia. Selain itu banyak kisah-kisah yang diabadikan dalam sejarah atau dalam sirah atau dalam sejarah kenabian yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita yang dipelajari, menjadi panutan buat kita. Dan salah satu fadilahnya para istri Nabi adalah mereka adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Jadi kita kemarin sudah membahas Saudah, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Zainab binti Huzaimah, kemudian kita membahas Salamah, dan sekarang kita yang ketujuh, yaitu Zainab binti Jahsh. Dan Zainab binti Jahsh ini adalah istri Nabi yang menikah kurang lebih selama 6 tahun bersama Nabi, dan dia meninggal kurang lebih kalau Nabi meninggal 632, dia meninggal tahun 640-an, 41, jadi 8 tahun. Dia termasuk istri yang paling cepat meninggal setelah meninggal Nabi. Jadi kalau Nabi meninggal kalau Nabi Muhammad SAW meninggal di tahun 632 ini, kita lihat semua ini istri-istri Nabi itu panjang semua umurnya, kecuali Zainab binti Huzaimah yang meninggal duluan, yang termasuk dikubur Nabi. Of course, Khadijah sebelumnya. Kemudian istri-istri Nabi itu semua hidupnya setelah Rasulullah meninggal. Dan Salamah adalah yang terpanjang hidupnya. Ya, dan Zainab binti Jahsh adalah yang terpendek umurnya setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi itulah tokoh yang akan kita bicarakan malam ini. Kemudian kita masuk mengenal keluarganya. Siapa Zainab binti Jahsh ini? Zainab binti Jahsh ini adalah sepupu ternyata dari jalur ibu. Jadi Zainab binti Jahsh anaknya Umaymah, Umaymah anaknya Abdul Muthalib. Jadi sepupu, ya kan? Dari jalur ayah, sorry, dari jalur ayah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dan Zainab juga binti Jahsh, kemudian
kemudian dari ibunya ya, dia binti Jas, ibunya Umaymah, dan Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi dari jalur ibu. Jadi Abdullah dan Umaymah ini adik kakak. Ya, jadi sepupu dari jalur ibu. Jadi ayahnya sendiri bernama Jas, tapi Jas bin Riyab, ya, nama ayahnya, menikah dengan Umaymah. Umaymah ini binti Abdul Muthalib. Jadi itu dan berarti ini selain selain juga sepupu dari jalur ibu, uh, jadi Zainab binti Jas ini itu Jas tadi, Jas bin Riyab menikah dengan Umaymah, punya beberapa anak. Jadi yang pertama adalah Abdullah bin Jas, Ubaidullah, itu semua radhiyallahu anhu. Zainab radhiyallahu, jadi ada anaknya namanya Zainab binti Jas, ada Abu Ahmad, kemudian Habibah, kemudian Hamnah, ini semua termasuk keluarga yang uh, semuanya sudah Muslim. Ya. Abdullah sendiri, Abdullah bin Jas ini ayah abang yang paling tua, itu yang meninggal di perang Uhud. Kemudian Ubaidullah binti Jas itu ikut migrasi. Oh, Ubaidullah ini agak unik nih kisahnya nih. Ubaidullah ini ikut ke Abisina, ikut ke Ethiopia waktu hijrah pertama yang ditampung oleh Najasyi itu. Nah, Ubaidullah ini kisahnya dia karena bergaul sama orang Kristen di sana, akhirnya masuk Kristen. Makanya saya cabut RA ya, karena nggak. Jadi dia termasuk bukan sahabat dia lah. Dia meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan sudah masuk Kristen. Ya, dan uniknya lagi, nah ini uniknya lagi, uh, Ubaidullah ini punya istri yang bernama Ramlah. Ya, nanti Ramlah inilah yang itu anaknya Abu Sofyan. Ramlah ini Habibah. Habibah ini nanti akhirnya menjadi istri Nabi. Nah ini unik ya hubungannya ya. Jadi dari tokoh kita malam ini adalah Zainab. Zainab ini punya dua abang, satu Abdullah. Abdullah sudah meninggal di perang Uhud, dan satu lagi abangnya adalah Ubaidullah. Ubaidullah ini meninggal karena setelah masuk Kristen, dan Ubaidullah ini punya istri yang bernama Ramlah atau Habibah binti Abu Sofyan, yang kemudian setelah Ubaidullah meninggal ini menjadi istri Nabi, dan yang membantu menikahkannya adalah Najasyi sendiri. Jadi memang agak unik ini. Kemudian Abu Ahmad. Abu Ahmad ini sahabat Nabi yang tunanetra. Jadi seperti Abdullah ibn Maktum yang terkenal dengan Abasa wa Tawalla itu, dia adalah sahabat Nabi yang tunanetra. Jadi ada dua minimal kita kenal sahabat Nabi yang tunanetra ya. Abdullah bin Maktum sama Abu Ahmad radhiyallahu anhu bin Jash. Ya. Kemudian tokoh yang berikutnya lagi Habibah. Habibah ini adiknya Zainab. Habibah ini menikah dengan salah satu tokoh Asyara Mubasyarah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan kemudian ada Hamnah radhiyallahu anha. Ini awalnya menikah dengan Mus'ab bin Umair. Kalau mungkin masih ingat, Mus'ab bin Umair ini yang meninggal di perang Uhud, yang orang pertama kali melakukan salat Jumat, yang pertama kali datang ke Madinah dan berdakwah, dan ketika dia berdakwah hampir seluruh penduduk Madinah masuk Islam. Nah, itu adalah Mus'ab bin Umair. Ya, jadi tokoh-tokoh ini tertarik sama dia dan diskusi akhirnya masuk Islam. Itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah suami dari Hamnah radhiyallahu anha. Tapi setelah Mus'ab meninggal, kemudian Hamnah ini dinikahi oleh salah satu sahabat Nabi yang menjadi 10 yang dijanjikan surga, yaitu Asyara Mubasyarah bernama Talha bin Ubaidullah. Ya. Nah, Hamnah ini sendiri ada kisah khusus dengan dia. Ini salah satu dari 3 orang yang ikut menslender Aisyah radhiallahu anha. Jadi ada 3 orang itu, Hasan bin Thabit, kemudian Hasan bin Thabit, satu lagi yang pasti, kemudian Hamnah binti Jas. Minimal 2 ini, saya lupa satunya lagi siapa. Jadi 2 ini yang
termasuk ikut menyebarkan gosip mengenai Aisyah radhiyallahu anha yang berselingkuh dengan Marwan. Ya, jadi sebenarnya tidak ada kisah itu, cuma termasuk dua orang tokoh. Jadi inilah tokohnya. Ya. Nah, kenapa saya ceritakan kisah ini? Memang kita dengar sahabat, sahabi, ya, sahabat laki-laki maupun sahabat perempuan. Mereka at the end of the day mereka adalah manusia biasa seperti kita. Mereka punya kekhususan ketakwaan yang tinggi, tapi dengan saat yang bersamaan mereka juga punya cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan dan godaan-godaan juga, gitu. Makanya mereka bukan sesuatu yang sangat tinggi, tapi sesuatu yang, tapi itu dari radhiyallahu anhum wa radu'an. Ketika Allah sudah menyatakan, sudah di-seal dalam Quran bahwa mereka itu Allah sudah ridho, gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka terjadi, udah tidak ada lagi kesempatan untuk kita untuk mendiskreditkan, untuk menjelekkan mereka para sahabat ini, karena Allah sudah ridho. Mau ngomong apa lagi kita gitu. Jadi nggak ada, tapi kisah mereka, kehidupan mereka memang ada baiknya, ada kekurangannya, ada kelemahannya gitu. Ya termasuk yang kasus Hamnah binti Jas ini yang ikut memfitnah, ikut menyebarkan fitnah mengenai, dan memfitnah itu luar biasa gitu. Oh ya, satu lagi namanya tokoh itu adalah uh, tokoh saudara jauhnya Abu Bakar, yang Abu Bakar sampai marah sampai memberhentikan uang sumbangan itu dia. Ya, itulah sedikit mengenai keluarganya. Ini kalau diterusin saya bisa ngobrol panjang, kita lanjutkan aja. Eh, jadi siapa tokoh kita? Nah ini emblem yang benar nih. Zainab binti Jas tadi yang kemarin itu salah. Kita yang awal-awal itu ini yang salah. Jadi nama awalnya sebenarnya Barah, nama awalnya. Kemudian oleh Rasulullah disuruh tukar menjadi Zainab. Nah, kenapa? Ya karena ada perintah dalam surah An-Najm, "Fala tuzakku anfusahum." Jangan kalian memuji-muji, meninggi-ninggikan diri kalian. Maka ada beberapa nama yang dilarang. Jadi kayak misalnya Barah itu artinya orang yang orang punya ketakwaan gitu. Jadi sama Rasulullah itu ditukar namanya. Jadi Zainab binti Jahsh, ada dua istri Nabi yang namanya Barah, dan dua-duanya ditukar sama Nabi. Yang pertama Zainab binti Jahsh ini awalnya Barah diganti Zainab. Kemudian yang kedua Zuhairiyah, nanti akan kita bahas Zuhairiyah bintal Harith. Itu juga nama aslinya Barah, itu cuma diganti. Jadi nggak boleh nama Barah itu harus diganti. Itu yang nama perempuan ya. Kalau laki-laki mukmin itu nggak boleh, tuh nama mukmin nggak boleh. Malah dalam beberapa kasus nama mutakin itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi saya lupa apakah ada salah seorang sahabat atau anak sahabat diberi nama Mutakin, kemudian nama Rasulullah diganti namanya, kalau nggak salah. Jadi Mutaki kalau tunggal, kalau Mutakin jamaknya kan, itu juga nggak boleh ternyata. Jadi saya ingat tuh pas nulis-nulis, oh iya nggak boleh ya. Eh, beberapa nama yang dilarang Nabi, yaitu kalau namanya jelek, kedua nama yang memuji diri sendiri, Barah salah satunya. 20 tahun usianya setelah Nabi. Kemudian dari suku Banu Hasim yang seperti kita ketahui, jadi memang dia suku yang elit lah, suku dari suku uh, Quraisy. Baik, itu mengenai keluarganya, dan kita akan masuk mengenai ke beberapa kisah-kisah hidupnya. Kita ambil dulu kisah ketika masih di Mekah, ya. Jadi dan dia sudah menikah sebelumnya, jadi tidak jelas sebenarnya tidak tertangkap ceritanya dengan siapa suami pertamanya. Dan di Madinah, ketika Madinah 3 tahun setelah Rasulullah pindah ke hijrah ke Madinah, itu Rasulullah SAW itu meminta Zainab, atau meminta Zaid itu, Zaid bin Harithah untuk apa? Jadi Rasulullah SAW ingin menikahkan Zainab dengan Zaid bin Harithah. Jadi kemudian tapi siapa Zaid ini? Zaid ini adalah yang tadinya budak yang dibeli oleh Khadijah, kemudian diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sampai-sampai memberikan nama Zaid bin Muhammad. Tapi itu kemudian diralat, kemudian tidak boleh, makanya dikembalikan namanya ke Zaid bin Harithah.
Nah, nah, em, kemudian Rasulullah melamar Zainab untuk Zaid. Nah, tapi Zainab agak kecewa gitu. Zainab radhiyallahu anha. Jangan lupa radhiyallahu dari ridho kepada mereka. Zainab ini agak kecewa. Dia sampai bilang, aku menikah dengan budak, menikah dengan mantan budak, Maula itu maksudnya Zaid bin Haritha bekas budak. Jadi kayak merasa statusnya nggak pantas lah gitu menikah. Ini Zainab radhiyallahu anha. Ini Zainab ini memang tokoh yang luar biasa nih. Banyak kisah-kisahnya ketika dia berantem dengan salah seorang co-wife-nya yaitu um, istri Nabi dari kaum Bani Israel, si siapa namanya, si Iya. Safia. Safia kan. Itu juga Zainab itu sampai keluar dari kata-katanya apa naik onta bareng Yahudi sampai dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jadi memang ya unik lah tokoh Zainab ini mungkin. Kata-katanya mungkin nggak disaring gitu. Ketika ditawarkan, memang pertama tidak mau, apanya Zainab ini tidak mau, tapi karena datangnya dari anjuran Rasulullah gitu, ya aku kan sepupumu, gitu. Aku kan sepupu Rasulullah, masa menikah dengan ini? Tapi dalam hati sih dia pinginnya dengan Rasulullah gitu, tapi Rasulullah menawarkan untuk menikah dengan Zaid. Tapi ya di akhirnya Zainab menerima gitu. Dan karena awalnya pernikahan itu mungkin tidak begitu bagus dan tidak begitu mulus, ya akhirnya mungkin pernikahannya tidak terlalu harmonis lah ya. Jadi dan akhirnya sejak dari awal pernikahan itu memang selalu bolak-balik Zaid agak suka melapor ke Nabi bahwa pernikahannya agak rocky lah, rocky marriage lah aja. Mungkin tidak kompatibel, kemudian Zaid merasa dia juga bekas budak, atau kemudian Zainab juga merasa bahwa dia ya masa menikah dengan Maula gitu. Ya, jadi beberapa ulama, beberapa ahli sejarah, ya kenapa kok sebenarnya bukan resis, tapi mungkin apa ya? Mungkin lebih ke lidahnya yang tajam gitu. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa pernikahan itu memang harus dimulai dari kedua belah pihak, harus wholeheartedly went into this marriage. Jadi ini salah satu jadi kenapa memang kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabat itu menjadi kacamata, menjadi apa namanya lensa buat kita melihat seperti apa sih kehidupan yang pantas yang bisa kita ambil pelajaran, dan salah satunya hidup ini bisa kita pelajari gitu. Dan ini luar biasa sebenarnya. Jadi pernikahan yang dicomblangi oleh Nabi sendiri pun gitu berakhir dengan perceraian setelah 2 tahun karena memang tidak ada ya, kecocokan dari awal gitu. Walaupun mereka jadi Zainab awalnya tidak mau, tapi karena merasa respect sama Rasulullah, akhirnya mau, dan ternyata pernikahan mereka tidak mulus. Jadi karena tidak ada kompatibilitas. Itu yang ini. Uh, Istilah sekufu. Kemudian Ya, mungkin. tidak sekufu ya. Nah, nah bagaimana perpisahannya? Perpisahannya ini uh, jadi ketika di tahun kedua itu Rasulullah SAW menerima. Jadi ada surat Al-Ahzab, ini uh, surat ke-33, 37. Wa istaqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika. Jadi dan ingatlah ini mungkin harus di ini kan, ini harus di breakdown dulu pengertian ini, bagus sekali nih. Dan ingatlah ketika engkau ya Muhammad berkata kepada orang yang engkau favoritkan, yang engkau sukai gitu. Dan kemudian Allah juga menyukai dia gitu. Allah telah beri nikmat kepada dia gitu.
Jadi ketika engkau berkata pada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah, apa katanya, amsik alaika zaujak, pertahankan istrimu, wattaqillah, dan bertakwalah ke Allah. Jadi dalam ayat ini, nah ini yang saya mau ceritakan, yang kisahnya ini agak berat gitu. Jadi Allah menurunkan ayat, wahai Muhammad, engkau sudah ngomong sama dia dan kepada orang yang engkau telah ridho dan aku juga ridho. Apa kalimatnya itu? Kalimat itu dikutip Allah, ini yang keluar dari mulut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Amsik alaika, pertahankan olehmu istrimu. Jadi maksudnya jangan dicerai, dan wattaqillah. Jadi uh, Allah mengingatkan, ini saya mau kasih catatan kaki. Nah, ada beberapa catatan kaki nih. Dan ini ada di kisahnya, saya tidak catat angkanya, tapi di Anas bin Malik di Sahih Bukhari uh, berkata bahwa seandainya dari seluruh isi Quran itu, Rasulullah mau menyembunyikan atau mau tidak menyampaikan ada salah satu ayat Al-Quran, pasti ayat ini. Dan di Sunan Tirmidzi, di Jami' Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Aisyah radhiallahu anha juga berkata hal yang sama. Jadi Anas bin Malik di Sahih Bukhari, kemudian Aisyah binti Abu Bakar di Sunan Tirmidzi menyampaikan hal sama. Seandainya Aisyah sendiri langsung, seandainya Rasulullah ingin menyembunyikan ayat Al-Quran, ayat inilah yang mau disembunyikannya. Jadi berarti sangat-sangat sensitif. Ini salah satu mukjizatnya Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan tulisan, bukan rangkaian, bukan rencananya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi karena ayat ini saking sensitif dan menyinggung kesensitifan pada Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah pun kalau misalnya ini nggak ayat Quran disembunyikan oleh Rasulullah. Ini menurut Anas bin Malik, kadim Rasulullah, pembantunya Rasulullah, dan Aisyah, istri Nabi yang paling Nabi kasihi. Jadi dua orang yang dekat Nabi menyatakan hal ini. Dan inilah dan bagi para ulama, inilah ayat ini menunjukkan integritasnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan integritas dia sebagai Nabi yang pertama, dan kedua menunjukkan integritasnya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan campur tangan manusia, bukan tulisan manusia. Mungkin kita harus kenal dulu siapa sebenarnya Zaid. Zaid bin Harithah ini adalah keluarga dekat dan keluarga yang paling akrab dengan Rasulullah SAW. Dia memang diadopsi oleh Rasulullah. Dan Zaid bin Harithah ini ketika setelah beberapa tahun setelah dia di Mekah, dia ditemukan oleh ayahnya karena dia diculik waktu itu. Ayahnya senang ketemu sama dia. Pas diajak pulang, Zaid memilih untuk tinggal bersama Rasulullah gitu, daripada harus kembali ke orang tuanya. Jadi memang keakrabannya, kedekatannya, cintanya kepada Rasulullah itu memang luar biasa gitu. Dan Zaid bin Harithah adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut di Al-Quran. Tidak ada satupun nama manusia sahabat Nabi atau nama orang-orang kecuali Abu Lahab. Jadi ada dua tokoh ya, Abu Lahab, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, itu Abu Lahab dan Zaid. Of course semua orang tahu Abu Lahab, semua orang mungkin hafal suratnya Abu Lahab, surah Al-Lahab. Zaid adalah jadi satu-satunya sahabat, ya, bukan yang disebut kalau orang Quraisy ada dua, itu Abu Lahab. Kemudian dan semua ulama atau sejarawan Islam di awal itu semua sepakat, seandainya Zaid bin Harithah ini masih hidup ketika Rasulullah meninggal, maka belum pasti Abu Bakar yang menjadi khalifah. Yang lebih pasti Zaid bin Harithah ini menjadi khalifah yang pertama. Saking dekatnya dia dengan Rasulullah SAW. Jadi saya kasih konteks dulu. Jadi Zaid is not someone, it's not like someone in the street gitu. It is like makanya wa istaqulu lillazi an'amallah, yang dia sudah diberi nikmat oleh Allah alaihi,
Wa an'amta, dan engkau ya Rasulullah alaihi juga, engkau juga memberi nikmat, memberi kemuliaan kepada dia. Jadi Rasulullah memuliakan Zaid, dan Rasulullah juga memuliakan Zaid. Dan Allah merekam ya, ucapan yang keluar dari mulut Nabi yang mulia, itu amsik alaika, jaga istrimu, ya, zaujaka. Dan masih di ayat yang sama, ini ayatnya agak panjang, yaitu sedang engkau fi nafsika, watuh fi nafsika. Jadi engkau menyembunyikan sesuatu yang akan di dalam hatimu, mallahu mubdihi, yang Allah akan bongkar, yang Allah akan tampakkan. Jadi sesungguhnya watahsan nas, engkau takut sama manusia, wallahu haqqu antahsah. Jadi Allah itu yang lebih hak, lebih pantas untuk ditakuti. Jadi eh, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan membongkar bahwa dari mulutmu engkau menyatakan pertahankan istrimu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan di hatimu. Dan Allah akan membongkar itu, apa yang di hatimu itu, karena engkau takut sama manusia, seharusnya engkau tuh takut sama aku. Subhanallah. Ini benar-benar luar biasa. Memang kisah ini eh, terakhir saya ceritakan tuh di kelas tertutup. Baru sekali ini yang saya kisahkan secara open air. Karena mungkin harus ada konteksnya sebenarnya. Mudah-mudahan saya nggak begitu khawatirin, soalnya eh, kalau orang mendengar, ya bagusan mendengar secara konteks, dan benar mendengar dari orang-orang yang niatnya ingin menyampaikan seadanya tanpa harus menutup-nutupi, dan at the same time orang-orang yang ingin mencari kebenaran, dan orang-orang yang seperti kita mengaku bahwa there is no one better than Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu the best in humanity, the best, dan dijaga oleh Allah. Jadi ini. Jadi engkau menyembunyikan sesuatu, sementara engkau menasihati Zaid, umsik alaika zaujaka, jangan bicarakan istrimu, wattaqillah, bertakwa kepada Allah. Jadi engkau menyembunyikan sesuatu karena takut sama manusia, sementara Allah sebenarnya yang lebih pantas engkau takutkan. Jadi Allah menegur nabinya dan akan membongkar rahasia itu gitu. Wow. This is a very very really something gitu. The question nih, masalahnya, pertanyaan adalah what was he hiding? Apa yang disembunyikan gitu. Nah, ada dua versi. Saya nggak tahu apakah saya akan membongkar kedua versi ini. Tapi yang pasti versi pertama itu di buku-buku sirah yang awal. Jadi Qatadah, Musnad Imam Ahmad itu ada versi pertamanya, kemudian ada versi yang uh, saya lupa versi siapa saya. Jadi menurut kisah yang ada di Ibn Qatadah, kemudian Musnadnya Imam Ahmad, itu Rasulullah datang ke rumah Zaid, kemudian Rasulullah bertemu dengan Zainab. Dan pada saat bertemu dengan Zainab, sesuatu enter masuk ke dalam hati Rasulullah, dan Rasulullah berkata, Subhanallah azim, Subhanallah muqallimul qulub, kemudian Rasulullah pergi. Kemudian Zaid datang dan berkata, dan dia seakan-akan mengerti gitu. Kemudian dia bertanya, seakan-akan Zaid mengerti kenapa Rasulullah menyebut itu. Kemudian Zaid berkata, ya Rasulullah, apakah sebaiknya aku ceraikan saja istriku? Jadi menurut versi ini yang ada di Musnad Imam Ahmad dan Qatada ini, menurut versi ini Rasulullah ketika melihat Zainab ada muncul feeling, dan pada saat bersamaan memang pernikahan antara Zainab dengan Zaid sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi dengan demikian, tapi Rasulullah tetap menasihati Zaid untuk jangan bercerai. Gitu. Itu versi pertama. Versi kedua, Rasulullah SAW sudah tahu kalau nantinya Zainab itu akan menjadi istrinya. Jadi mungkin Jibril udah kasih tahu for some reason gitu. Dan dia menyembunyikan di hatinya. Jadi versi pertama, Rasulullah timbul feeling.
Kemudian Zainab merasa lebih baik aku ceraikan saja karena Rasul ada feeling. Itu yang pertama. Versi yang ada di Musnad Imam Ahmad dan seterusnya. Dan di versi yang kedua, Rasulullah tahu kalau Zainab itu akan menjadi istrinya. Itu versi yang kedua. Jadi tidak ada feeling di sana. Nah, yang kalau kita sering dengar itu adalah seringnya versi kedua. Ya, versi kedua ini dan tidak banyak kisah mengenai versi pertama. Tapi versi pertama ini versi yang justru di buku-buku sirah yang awal, yang di tahun-tahun awal tuh justru paling banyak kisahnya itu di situ. Termasuk di Musnad Imam Ahmad sendiri tercatatnya seperti itu. Cuma orang nggak terlalu banyak kisah versi yang pertama ini. Karena seakan-akan disanitasi gitu. Tidak mungkin Rasulullah punya feeling. Nah itu dia. Itu yang kita bisa sebenarnya lakukan. Feeling yang muncul dari manusia itu adalah di luar kemampuan manusia, itu di luar kontrol manusia gitu. Ya, makanya selagi kita mampu apa yang keluar dari mulut dan apa perbuatan tangan dan kaki kita harus itu yang bisa kita jaga. Tapi apa yang keluar dari hati kita nggak mampu. Kita tertarik mencuri atau tertarik sama suatu perbuatan yang tiba-tiba sebenarnya yang tidak diridhoi Allah, munculnya ide itu tidak berdosa. Yang berdosa itulah ketika kita eksekusi, ketika kita lakukan. Jadi begitu melihat sesuatu atau melakukan terbayang sesuatu yang sifatnya haram, kemunculan itu sendiri tidak berdosa gitu. Tapi begitu hati kita, begitu mulut kita atau begitu tubuh kita melakukan sesuatu untuk menolak sesuatu yang tidak pantas itu, disitulah ketakwaan. Nah, dan munculnya tertariknya Nabi sama orang ya itu tidak ada, itu bukan sesuatu yang haram gitu. Ya kan? Jadi mungkin itu sebenarnya intinya. Di ayat yang berikutnya, maka ketika Zaid telah mengakhiri urusannya dengan istri, ya, maka zawajnakaha, maka kami nikahkan engkau kepada dia. Jadi ini surat nikah Nabi yang datangnya dari langit ketujuh. Jadi ketika Zaid sudah berakhir dengan istrinya, jadi inilah surat nikahnya Nabi dengan Zainab. Jadi yang menikahkan langsung Allah. Zawajnakaha, ya. Jadi Allah langsung nikah. Jadi kami nikahkan engkau dengan Zainab agar tidak ada keberatan orang mukmin untuk menikahi istri-istri dari anak angkatnya. Jadi waktu itu anak angkat sama diperlakukan seperti anak sendiri. Jadi kalau anak sendiri itu punya mantan istri itu tetap mahram seumur hidup. Ya, tapi kalau anak angkat tidak berlaku. Nah, ketika Nabi merasa tidak mau menikahi bekas istri anak angkatnya karena perasaan waktu itu, gitu. Tapi menurut aturan Allah bukan begitu. Menurut aturan Allah anak angkat berbeda dengan anak kandung. Jadi kalau mantan istrinya anak kandung tidak boleh dinikahi, makanya mantan istrinya anak angkat boleh saja gitu. Jadi jangan kamu segan dengan aturan tradisi manusia karena engkau tuh harusnya takutnya sama aku karena aku yang membuat aturan. Patuhlah kepada Allah bukan manusia. Seakan-akan seperti itu bunyinya gitu. Ya mungkin kita harus membahasa sopan ya. Karena mau nggak mau, karena Nabi kita, paduan kita, dan tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kurang lebih bahasanya seperti itu. Jadi sehingga tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu sudah bercerai dengan istrinya. Dan itulah wakana amrullahi maf'ula. That is my decision. Itulah keputusan Allah. Ya. Jadi keputusan Allah jangan samakan anak angkat dengan anak kandung. Menarik ini sebenarnya. Jadi Zaid itu lama qadda Zaidun. Jadi nama Zaid itu disebut by name di Quran karena dan ayat 37 ini adalah surat nikah kontraknya apa namanya itu surat nikahnya akte nikahnya Nabi itu di surat 37 di ayat 37. Nah,
itulah kisahnya. Jadi kalau mau tanya mana surat nikahnya Nabi dengan apa Zainab, ini surat nikahnya. Ayat surat 33 ayat 37. Oke, jadi pernikahan Rasulullah SAW itu Rasulullah kemudian mengutus Zaid pergi untuk ke Zainab. Ya, setelah bercerai, kemudian Rasulullah menyuruh Zaid sendiri untuk ke Zainab untuk melamar. Dan waktu berjalan itu Zaid mesti mikir, ya ampun, ini Zainab ini nanti akan menjadi Ummahatul Mukminin, ya akan menjadi Ummul Mukminin ini kan. Jadi langsung Zaid itu menunjukkan apa takzimnya yang berlebihan itu. Dan dia langsung kemudian dia berkata, um, Zainab, Rasulullah melamarmu. Kemudian Zainab langsung sujud dan kemudian itulah ayat pernikahan itu turun. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Zainab, langsung datang, langsung masuk, dan Zainab tanya mana akad nikahnya. Yang nggak perlu lagi akad nikah itu ayat Quran itu ya. Jadi tidak ada akad nikahnya, tidak ada maharnya, tidak ada saksinya. Jadi karena langsung coming from the seven heaven. Jadi Rasulullah datang ke rumah dan karena bahasanya zawajalillah. Jadi Allah sudah menikahkan mereka. Jadi dari seluruh walimah Nabi, maka walimah dengan Zainab ini adalah yang terbesar. Kalau nggak salah saya 3 hari 3 malam kalau nggak salah. Kurang lebih ada 300 tamu dan menurut Anas bin Malik adalah walimah yang paling mengesankan dan paling besar. Um, ada special dish yang mereka buat karena mereka banyak orang datang sampai 300 tamu. Oke, kisah berikutnya ini kisah kejadian dengan Safiyah radhiyallahu anha. Jadi dalam perjalanan haji ke Mekah itu Safiyah radhiyallahu anha yang punya ontanya melarikan diri gitu. Dan oleh Rasulullah SAW karena sayangnya sama istrinya, Rasulullah menghentikan semua rombongan dan mereka berhenti untuk menginap di luar rencana menginap supaya Rasulullah bisa menenangkan Safiyah. Jadi Rasulullah menenangkan Safiyah karena ya kehilangan onta itu adalah is a big thing gitu. Kendaraan kita hilang, kemudian kekayaan kita juga hilang karena itu harta juga itu. Jadi kehilangan onta itu besar itu kekayaannya juga, kendaraannya juga gitu. Makanya Rasulullah serius gitu. Sampai menghentikan orang mari kita nginap, cari ontanya, nenangkan Safia yang nggak berhenti-berhenti menangis gitu. Kemudian keesokan harinya Rasulullah mau naik apa ya Safia ya. Akhirnya Rasulullah meminta Zainab untuk berbagi tundangan. Nah ini ketika Rasulullah menawarkan kepada Zainab, apa kata Zainab? Aku naik onta dengan Yahudimu. Subhanallah. Ini luar biasa sekali kalimat ini keluar dari Zainab radhiyallahu anha. Dan sejak mendengar itu Rasulullah langsung diam dan Rasul tidak pernah lagi ngobrol sama dia sampai lama. Uh, ada sampai berapa bulan gitu. Jadi Rasulullah menunjukkan kekecewaannya dan upset dan marah gitu. Memang menurut Anas bin Malik Rasulullah itu nggak pernah ya memaki-maki atau cukup dengan diam. Nah ini untuk para suami nih, untuk Pak Adi salah satunya, untuk para suami dan untuk bapak-bapak Siap, yang lain, siap. cara Pak Muda marah juga. sama istri, the best way untuk menunjukkan cara marah ke istri itu adalah dengan tidak bicara. Jadi bukan dengan mulut memaki-maki, bukan dengan tangan. Itu menunjukkan kelemahan seorang laki-laki. Kelemahan seorang laki-laki adalah ketika dia menunjukkan kekuatannya di depan istrinya. Ya. Kekuatan seorang suami adalah ketika dia mampu diam. Karena kemampuan diam ini justru mampu menggeser, menggoyah seorang wanita ketika kita diam. Ya, jadi makanya yang Rasulullah terkenal santun, terkenal baik, terkenal suka senyum, berhentinya senyum Rasulullah diganti dengan diam, itu cukup untuk menggoyah istri, untuk mampu menggoyah
membuat istri itu nggak tenang. Jadi jangan jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi menggunakan kekerasan dengan tangan itu bukan ajaran Islam, itu ajaran yang lain. Jadi Rasulullah itu tidak pernah, menurut Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah mengangkat tangannya untuk ini. Rasulullah itu mengangkat tangannya ketika pergi berperang. Jadi jangankan memukul, mengangkat tangan itu Rasulullah nggak pernah. Jadi ini salah satu prophetic advice, cara memberikan disiplin kepada istri adalah dengan diam. Ya, dan diam ini, kalau kita belajar ilmu psikologi, diam inilah yang sebenarnya mampu memberikan rasa sakit yang lebih tajam dan lebih dalam dan lebih berkesan, tanpa harus menyakiti. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW melakukan aksi diam dengan Zainab, itu luar biasa Zainab. Jadi uh, dan setelah berapa bulan kemudian Rasulullah memaafkan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, Zainab itu dikenal hidupnya selalu penuh dengan ketakwaan, rajin bersedekah dengan anak yatim. Kemudian dia adalah yang disebut Nabi, orang yang tangannya paling, ketika ada orang bertanya siapa yang meninggal setelah engkau meninggal, orang yang meninggal kemudian setelah meninggal adalah orang yang tangannya paling panjang. Waktu itu semua istri Nabi saling mengukur tangan, gitu. Tapi ternyata yang dimaksudkan Nabi orang yang paling panjang tangannya adalah orang yang paling sering berbuat kebaikan, yang paling gampang bersedekah, gitu. Ya, dan Zainab radhiyallahu anha ketika Umar menjadi khalifah, uh, berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar memberi stipend, memberi uang bulanan kepada para istri Nabi dengan jumlah tertentu. Nah, ketika Umar menjadi khalifah, Umar mengganti aturan itu. Menurut Umar, termasuk orang yang paling tinggi mendapat bantuan keuangan itu adalah istri Nabi. Dan ketika Zainab menerima bantuan itu, Zainab justru la haula wala quwata illa billah. Pagi itu uang dikasih langsung, sebelum siang itu uang itu udah habis semua disedekahkannya. Dan dia berdoa, ya Allah, jangan sampai aku diberi uang seperti, ya Allah, jangan izinkan aku untuk melihat uang itu lagi. Dan cara Allah mengabulkannya adalah karena pasti bulan depan akan dikasih lagi sama Umar. Akhirnya Allah mengabulkannya dengan meninggalkan Zainab radhiallahu anha. Jadi luar biasa ini, kematian Zainab radhiallahu anha ini dalam keadaan yang penuh kemuliaan, uh, ke ke zuhudnya yang tinggi dan kekhawatiran dari terhadap uang yang sangat tinggi, dan doanya meminta supaya dia tidak perlu melihat uang sebanyak itu lagi, dan dikabulkan dengan kematiannya. Zainab meninggal di usia 53 waktu masih di khalifahnya Umar, dan inilah istri pertama Nabi yang masih hidup setelah Khadijah yang meninggal. Dan walaupun mendapat stipend yang paling tinggi, justru dia meninggal dengan tanpa uang sedikit pun, kecuali rumah yang ditinggalkannya, rumah yang diberi oleh Nabi. Dan itu nanti kemudian rumah itu di zaman, saya lupa di zaman siapa ya, itu kemudian dibeli dan dijadikan pelebaran Masjid Nabawi. Saya lupa nyatanya. Aisyah radhiyallahu itu menangis luar biasa gitu. Walaupun Aisyah punya sedikit kecemburuan terhadap Zainab, tapi Aisyah sendiri menyebut bahwa um, kebaikan dan kedermawaan, kedermawanan Zainab itu sangat terkenal, gitu. Ya, uh, ya, dan akhirnya di pemakamannya uh, dimakamkan di Baki. Jadi um, mungkin itu aja. Ada beberapa catatan saya, tapi mungkin kita bahas di lain waktu saja. Yaitu di keutamaan ini yang terakhir soal. Jadi saya catat ada beberapa keutamaan. Yang pertama,
eh, adalah marriage kontraknya atau akad nikahnya itu langsung turun dari langit. Jadi satu-satunya istri Nabi yang kontrak nikahnya langsung turun dari langit, surat 33 ayat 37. Dikenallah ketakwaan dan kedermawaannya, dan dari kisah hidupnya inilah kita ambil, karena mungkin ini istri Nabi yang agak ini sedikit yang Nabi harus memberikan disiplin, dan itu menjadi contoh buat kita, yaitu karena Rasulullah SAW memberikan disiplin kepada istri, dan itulah yang bisa kita ambil untuk para suami, bahwa kelemahan suami yang lemah adalah suami yang menggunakan kata-kata dan tangannya untuk menunjukkan ininya. Allah kasih kita kekuatan fisik dipakai untuk melindungi. Allah kasih kita bibir dan mulut, lisan dipakai untuk menunjukkan kasih sayang. Adalah salah satu bentuk pengkhianatan apabila istri yang dinikahkan lewat nama Allah ini dipakai mulutnya untuk menyakiti emosi perasaan istri, dan tangannya dipakai untuk menyakiti. Itu adalah sangat kelemahan atau sangat kenistaan seorang laki-laki. Itu, dan Rasulullah menunjukkan bagaimana cara disiplin Nabi, memberi disiplin kepada istri lewat silence. Silence is gold. Jadi mungkin itu saja. Saya coba merangkumi dalam setengah jam, ternyata nggak bisa setengah jam, agak lewat. Itu aja mungkin Pak Adi. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih Ustadz Badar. Alhamdulillah, luar biasa kisahnya, begitu detail, dan tadi ya yang mungkin hal yang kontroversi tadi yang jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda bisa diplesetkan dan dipelintir untuk merendahkan posisi istri Nabi, dan juga mungkin memelintirkan proses pernikahannya itu tadi yang tidak bisa ditiru hanya khusus untuk Nabi kan, tidak bisa diduplikasi oleh selain Nabi. Nah, baik, terima kasih Mbak Didi sudah menyampaikan paparannya, dan mudah-mudahan ini semakin menambah wawasan kita mengenai bagaimana Ummahatul Mukminin Zainab binti apa tadi? Jahsh. Shot. Ya, Jahsh. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang di streaming Facebook. Kita cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan ambil hikmah keutamaan yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jangan disalahgunakan, jangan dipelitirkan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami akan lanjutkan di sesi diskusi di ruang Zoom, dan kepada teman-teman di Facebook, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam